Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan pada malam hari ini kecuali puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali ya dalam kajian Zoom yang sebelumnya yang semestinya kita malam Ahad. Tapi karena ada satu kegiatan maka kita undur menjadi Ahad malam Senin. Untuk itu kami mengaturkan maaf yang sedalam-dalamnya. Dan ini pun saya mengisi Zoom-nya ini dari Ciledug Tanah 100 ya. Jadi saya di sini ngisi kajian ba'da maghrib habis sholat isya, saya izin sama pengurus untuk memakai wifi masjid. Jadi sekarang saya berada di masjid di Tanah 100, Masjid Al-Amanah yang dekat Sirakan Merapat ke sini. Baik, seperti biasa saya punya channel di YouTube Ustadz Arifin Purba Official. Nah, ini menyelenggarakan 3 kegiatan ya. Santren virtual Pondok Salat seperti sedang berlangsung, ini tingkat lanjutan haji khusus berangkat langsung tahun 2025, juga umroh munajat berangkat nanti di bulan Syawal tahun ini. Kemudian dalam rangka menyambut bulan Ramadan, nah kami juga menyelenggarakan pesantren kilat Pondok Salat ya, bisa di masjid misalnya dari zuhur sampai buka puasa atau dari jam 9 sampai buka puasa boleh ya, terutama nanti bulan Ramadan. Anak-anak misalnya anak SMP, anak SD atau bapak-bapak ya, yang ada channel ke masjid atau ada channel ke sekolah, nah ayo kita selenggarakan ini insya Allah ya, bisa biar kita perbaikilah sholat umat ini dari mulai toharoh, gerakan sholat, bacaan sholat, terjemahan, zikir dan doa ba'da sholat, agar sholat kita lebih baik dari yang kemarin, dan nanti di akhirat agar hisab terhadap sholat kita ini hisaban yasiro, hisab yang mudah, atau bahkan bi ghairi hisab, tanpa hisab, karena kita sekarang sudah berusaha memperbaiki. Nah, ini informasi ya sahabat-sahabat sekalian. Keutamaan orang yang beriman dan orang yang berilmu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Jadi orang beriman, orang berilmu itu derajatnya tinggi di sisi Allah. Nah, dalam rangka itulah kita belajar terus agar ilmu kita semakin hari Allah tambah di dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lemah, jangan kendor, semangat ya. Semangat terus kita memperdalam ilmu agama Allah ini. Nah, tema besar kajian kita ya di tingkat lanjutan ini masih terkait dengan 20 macam sholat sunnah. Nah, malam hari ini yang akan kita kaji adalah yang ke-16, yaitu sholat ba'da tawaf di Masjidil Haram ya. Sekaligus nanti kita lihat dulu tentang apa itu Ka'bah, itu bagaimana, apa rahasia-rahasianya, kapan dia dibangun. Nah, itu nanti terkait dengan itu dia. Baik, mari kita lihat, yaitu panduan cara sholat sunnah tawaf ya. Kapan kita melakukan sholat sunnah tawaf itu? Nah, mari kita lanjutkan dengan pengertian tawaf ya. Tawaf ialah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak
7 kali. Dimulai dari rukun Hajar Aswad dan berakhir juga di rukun Hajar Aswad dengan niat ibadah. Itu tawaf, ya. Nah, setelah itu nanti ada sholat sunnahnya, tapi tidak semua tawaf. Nah, ya. Tidak semua tawaf, hanya 2 tawaf itu yang ada sholat sunnahnya. Ini akan kita kaji, ya. Tapi Ka'bah nih, karena Ka'bah ini adalah sentral yang dikelilingi, ya. Mengelilingi Ka'bah itu berlawanan dengan putaran jarum, ya, berlawanan dengan putaran jarum mengelilingi Ka'bah itu, ya, berlawanan. Kalau jarum itu mutarkan ke kanan, kalau ini ke kiri dia. Jadi Ka'bah itu dikirikan oleh pundak kiri kita, ya, dikirikan oleh pundak kiri kita. Kita mutar itu, berlawanan dengan jarum jam. Nah, pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah itu dibangun sebagai tempat ibadah kepada Allah dan simbol cinta Nabi Ibrahim kepadanya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bekerja sama untuk membangun Ka'bah dengan mengikuti petunjuk dari Allah. Nah, jadi ini yang membangun, ya, mendirikan Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim dibantu dengan putranya Nabi Ismail. Dalam riwayat lain, yaitu Nabi Adam juga, ya, sudah membangun Ka'bah tapi tidak tinggi. Nah, jadi dalam riwayat bahwa Nabi Adam itu dimakamkan di pelataran Ka'bah itu sebelum dibangun. Itu dalam riwayat. Adapun Ibunda Siti Hawa itu di Jeddah, makanya Jeddah, nenek, Jeddah. Bahasa Arab itu Jeddah atau Jeddah itu nenek, Jadun kakek. Makanya kuburan Siti Hawa itu di Jeddah. Bisa kita kapan-kapan ke sana Ustadz? Ya bisa, sambil umroh. Boleh, nanti kita programkan, ya. Nah, jadi ini yang membangun lebih tinggi bangunan itu adalah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nah, jadi Ka'bah ini, ya, awalnya adalah pusat ibadah menyembah Allah, kiblat, ya, seperti itu. Tapi setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail meninggal, terus belakangan akhirnya dikuasai oleh orang-orang musyrik, digantunglah sekitar Ka'bah itu, ya, ada 365 patung. Setiap hari ganti Tuhannya. Tuh. Makanya ketika Rasulullah berkuasa, umat Islam berkuasa, semua patung-patung itu diturunkan. Nah, ini banyak dalilnya. Pertama, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah di Bakkah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ya, menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Jadi dulu nama kota Makkah itu adalah Bakkah. Makanya diabadikan dalam kota Bakkah. Lalu belakangan berubah jadi Makkah. Al-Makkatul Mukarramah. Dulu aslinya Bakkah, bahkan diabadikan dalam Quran. Dan Ka'bah ini, ya, sebagai petunjuk, ya, petunjuk bagi seluruh alam. Nah, ternyata para ulama tafsir mengatakan bahwa Ka'bah itu adalah pusatnya GMT. Nah, sekarang ini kan kalau GMT itu kan pusatnya di Jerman. Sebetulnya enggak, di Ka'bah. Ka'bah itu adalah, pengertian Ka'bah itu mata kaki. Mata kakinya bumi itu Ka'bah. Mata kakinya, pertengahan bumi itu Ka'bah. Pertengahannya, pusatnya bumi itu Ka'bah. Nah, makanya dijaga. Di bawah Ka'bah itu ada paku buminya berupa batu. Dulu pernah dicabut itu oleh orang-orang jahat. Dicabut pelan-pelan, begitu dicabut goyang bumi, dimasukkan lagi. Makanya yang menjaga pusat bumi itu adalah Islam. Dijadikanlah kiblat, arah. Semuanya kalau sholat menghadap, mengarah ke sana, mengarah ke Ka'bah. Nah, jadi Ka'bah itu dulunya namanya Bakkah, dan di bawahnya itu, ya, ada apa namanya itu? Ada paku. Dan Ka'bah ini, di bawah Ka'bah ini ada magnet. Ya, magnet
bumi ini. Jadi pusatnya di situ. Kalau terbang di atas Ka'bah itu bisa jauh tuh pesawat. Karena magnetnya betul-betul besar. Dan dari atas Ka'bah ke atas, nah itu ada terowongan gaib sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi ada dua di muka bumi ini terowongan gaib. Pertama di Ka'bah, yang kedua di Masjidil Aqsa. Nah, di Masjidil Aqsa itu naik turunnya barang manusia, makanya Mi'raj dari sana Rasulullah. Dia atas Ka'bah ini naik turunnya doa dan rahmat. Doa kita menghadap ke Ka'bah itu naik ke atas. Semakin dekat kita kepada Ka'bah itu berdoa, semakin cepat dia. Apalagi didorong dengan iman yang kuat. Di situ tuh rahasianya itu, Ka'bah itu. Ya, jadi sekali lagi Ka'bah ini adalah mata kaki. Ya, mata kakinya bumi ini, pusatnya bumi. Pusarnya bumi itu di Ka'bah itu sebetulnya. Luar biasa. Makanya sebagai petunjuk seluruh alam. Allah nyatakan seperti itu. Nah, kemudian ya, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, jadi meninggikan, jadi ditinggikan itu sampai ada dalam riwayat itu tinggi dia, lebih tinggi dari sekarang. Lebih tinggi dari sekarang. Ya, dan aslinya itu 4 persegi panjang dia, makanya Hijri Ismail melengkung itu dulunya Ka'bah semua itu kotak 4 persegi panjang. Nah, di masa jahiliyah sebelum Rasulullah lahir itu diadakan renovasi terhadap Ka'bah. Nah, mula-mula dikumpul Abu Jahal, Abu Lahab itu. Ya, bagaimana ini supaya kita renovasi? Gak ada yang berani. Kenapa? Takut nanti seperti tentara Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah, ya, langsung diserang oleh burung ababil. Tapi ada seorang, ya zaman jahiliyah itu, saya berani katanya, dihancurkan sebagian. Nah, kata mereka, biar besok kita tunggu dulu orang ini mati nggak. Ternyata nggak mati, baru dirubuhkan Ka'bah, dibangun. Cuman waktu itu Abu Jahal bilang, bangun Ka'bah ini nggak boleh pakai uang hasil zina, nggak boleh pakai uang hasil judi, hasil jual khamar. Pakai uang yang halal itu. Mereka tahu juga orang halal. Akhirnya terkumpul dana, nggak cukup dananya, cuman seperti sekarang ini. Yang sisanya dibikinlah melengkung. Nah, nanti kita teruskan di sini. Begitu kira-kira sejarahnya dulu. Ternyata sampai Rasulullah berkuasa, tetap begitu. Kata Rasulullah, sudah biarkan, jangan diubah lagi seperti Nabi Ibrahim. Biar seperti itu. Nah, sampai sekarang. Oke ya. Nah, kemudian Allah juga berfirman, Ja'alallahul ka'batal baital haram qiyamal linnasi wa syahrul haram wal hadiya wal qala'ida dzalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa anna Allah bikulli syai'in alim. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci, tempat manusia berkumpul. Demikianlah pula bulan haram, hadiyu dan qala'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi Allah menjadikan Ka'bah itu sebagai rumah suci, tempat manusia berkumpul, ya, berkumpul menyembah Allah. Jadi tempat dia mengarah kepada Ka'bah itu. Baik. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian dari Ka'bah. Ya. Ka'bah merupakan bangunan berbentuk kubus dari susunan batu yang setiap titiknya memiliki makna. Bukan hanya sekedar bangunan yang bisa dikunjungi, tetapi Ka'bah merupakan arah kiblat bagi setiap umat muslim di seluruh dunia. Salat menghadap ke Ka'bah itu, Masjidil Haram. Adapun bagian-bagian Ka'bah, nah, diantaranya meliputi 1. Hajar Aswad. Jadi rukun Hajar Aswad adalah bagian Ka'bah yang ditempelkan Hajar Aswad di sudutnya. Para jamaah haji atau umroh memulai dan mengakhiri tawaf dari sudut ini. Nah, zaman Nabi dulu karena masih sepi, Nabi selalu kalau mau tawaf itu mencium dulu startnya, baru berjalan. Pas putaran kedua, ya agak rapat orang, Nabi nggak suruh minggir, Nabi raba itu, pegang. Tangannya dicium.
Putaran ketiga, makin banyak orang, Nabi bawa tongkat itu, selalu bawa tongkat. Nah, tongkatnya ditusukkan ke Hajar Aswad, maka ujung tongkatnya dicium. Makin jauh, nggak sampai tongkat, baru pakai isyarat tangan. Bismillahi, Allahu Akbar. Nah, ketika tangan tidak dicium, banyak orang mencium, itu nggak benar. Jadi ketika pakai isyarat tidak mencium. Nah, jadi mencium Hajar Aswad itu ketika tawaf, maka tidak sunnah kalau dia ujuk-ujuk. Apa itu ujuk-ujuk? Tiba-tiba datang dari luar, langsung ke dalam. Itu nggak dapat pahala itu. Apalagi pakai guide. Nah, itu guide-nya kadang-kadang orang kita juga minta bayaran dia. Udah sampai di hotel, ternyata bayarannya dinaikin sama dia. Hati-hati, jadi berantem. Dan itu nggak dapat pahala kalau dia sengaja mencium. Yang disunahkan itu sambil tawaf mencium, itu yang disunahkan, bukan sengaja mencium, bukan. Ya, itu harus kita pahami itu. Kemudian Hajar Aswad sejatinya batu surga berwarna putih bersih, putih susu. Dikarenakan banyak dosa-dosa manusia yang menyentuhnya atau menciumnya berubah warna menjadi hitam. Kenapa? Dia menyedot dosa. Makanya tadi yang bukan dia tawaf, tiba-tiba dia datang ke dalam, pakai bayaran, menyakitin orang, dia cium, tapi berubah. Loh, kok jadi putih ini? Batu hitam kok jadi putih? Nah, hati-hati. Jangan-jangan dosa yang ada di batu itu kesedot sama orang itu. Nah, hati-hati. Makanya jangan dipaksakan untuk mencium Hajar Aswad. Karena kalau sengaja mencium begitu, itu tidak dapat pahala. Yang dapat pahala itu sambil tawaf dia. Begitu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Makanya Umar bin Khattab bilang, "Hei Hajar Aswad, kalau tidak ku tengok Nabi itu mencium engkau, aku tak mau mencium. Masih banyak batu di luar sana. Karena aku tengoknya Nabi mencium, aku pun ikut menciumlah." Sebagai ittiba kepada Rasul. Jadi bukan untuk membangga-banggakan, mendewa-dewakan batu. Nggak boleh. Sampai begitu Umar bin Khattab menjaga akidahnya. Nah, kemudian Hajar Aswad awalnya berukuran kurang lebih 30 cm aslinya dulu. Jadi ketika itu pas sudut itu dulu pembangunannya itu ada bolong, nggak ada batu. Jalanan Nabi Ibrahim Ismail ketemu batu itu, ternyata sengaja Allah berikan dari surga. Segede itu dimasukkan pas. Namun karena beberapa peristiwa pernah beberapa kali runtuh itu, karena lapuk dia runtuh karena banjir, maka dia menjadi pecahannya itu hilang. Sekarang tinggal bulat lonjong sebesar biji korma. Yang sekarang itu sebesar biji korma di dalam, cuma dikurung dia pakai itu. Dikurung pakai besi itu. Ya, pakai apa namanya itu, pakai tembaga itu. Tapi sebetulnya dia kecil di dalam itu sekarang. Tinggal sebesar biji korma, kecil sekali. Bukan besar gitu, bukan. Nah, itulah keadaannya. Nah, jadi akibat dosa manusia kesedot. Siapa yang kesedot dosanya itu? Yang ikhlas, yang tulus, yang ngikutin sunnah. Nah, kalau kita dari sini, ketika kita sujud, ketika kita ruku, kalau khusyuk, maka ketika sujud, dosa kita itu lewat bumi kesedot ke sana, kesedot ke Hajar Aswad dia, dosa kita disedot. Kalau kita betul-betul, nah betul-betul benar sholatnya nanti, kita nanti ketika pemantapan gitu, betul-betul juga sholatnya dia kesedot dosa kita. Ketika kita sujud, kesedot dia ke arah Ka'bah itu, ke arah Hajar Aswad itu. Begitulah hikmahnya sholat yang benar itu. Oh, jadi nggak main-main, istilahnya grounding, kesedot dosa kita. Baik. Nah, inilah dia. Dulunya berwarna putih susu yang paling kiri. Lalu karena dosa-dosa manusia menjadi yang di tengah-tengah. Lalu sekarang menjadi hitam. Ini yang hitam ini sekarang ini itu sebesar biji kurma tadi. Ini dibesarkan aja dia. Baik ya. Nah, yang kedua adalah rukun Iraqi. Ya. Bagian Ka'bah ini terletak di sisi utara Ka'bah. Ya, setelah kita berniat tawaf dari Hajar Aswad, maka kita akan bertemu dengan rukun Iraqi. Nah, itu dia di arah depan daripada Hajar Aswad. Pas pojokan itu namanya rukun Iraqi. Ya. Jika ditarik garis lurus, maka akan mengarah kepada negeri Irak, maka dikatakan rukun Iraqi. Nah, rukun Iraqi ini tidak memiliki keutamaan khusus, nggak ada, dan tidak disunahkan pula untuk memegangnya atau memberikan isyarat tangan pada ketika melakukan tawaf. Tidak ada isyarat, dia lewat aja, sekedar tahu aja gitu. Itu rukun Iraqi, gitu, mengarah ke Irak.
Ya, tidak ada amalan di situ. Nah, kemudian yang ketiga, rukun Syami. Bagian Ka'bah ini dinamakan rukun Syam karena menghadap ke arah barat laut atau negeri Syam. Rukun ini juga dinamakan sebagai rukun Maghribi, yang artinya arah barat karena posisinya betul-betul mengarah ke barat. Mengenai keutamaan rukun Syami, setiap umat muslim dianjurkan berdoa ketika pada posisi tawaf ini telah berada di depan rukun ini, rukun Syami ini. Berdoa apa aja di situ niatkan berdoa. Ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat, rukun Yamani. Nah, rukun Yamani terletak di sisi sebelah barat daya Ka'bah, tepatnya sebelum Hajar Aswad. Dari arah rukun dilakukan tawaf. Dinamakan rukun Yamani karena mengarah ke negeri Yaman. Nah, kemudian ketika berada di rukun Yamani, sahabat dianjurkan untuk mengusapnya. Kalau memang bisa kita usap sambil tawaf ya. Perlu diingat bahwa tidak ada syariat untuk mencium, tidak, cuma mengusap pakai tangan, mengarahkan tangan ataupun mengusapnya dengan wajah, usai mengusapnya tidak ada. Jadi cukup diusap, dipegang aja itu pojokannya, udah. Dari jauh nggak ada isyarat, dia nggak ada. Kalau mampu, tidak boleh dicium. Nah, inilah kita lihat ya. Kita lihat yang pertama adalah rukun Hajar Aswad. Tuh, itu rukun Hajar Aswad. Kita berjalan itu ke depan, maka kita akan ketemu rukun Iraqi. Nah, itu pojokan itu rukun Iraqi. Kemudian ketemu ke sana lagi, pojokan itu namanya rukun Syami. Nah, pojokan sana lagi itu namanya rukun Yamani. Nah, dari rukun Yamani ke Hajar Aswad baru baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu diulang-ulang dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Nah, inilah pengenalan pertama bagian Ka'bah. Baik. Nah, kemudian yang kelima rukun Hijr Ismail. Dalam sejarahnya bagian Ka'bah ini merupakan tempat tinggal Nabi Ismail. Hijr Ismail berada di sisi utara Ka'bah, tepatnya di antara rukun Syami dan rukun Iraqi. Nah, bentuknya setengah lingkaran dengan tinggi temboknya sekitar 3,11 meter dan termasuk bangunan suci bagian umat Islam. Nah, kenapa dikatakan tempat tinggalnya Ismail? Karena waktu Siti Hajar mencari air, nah itu diletakkan di situ. Belum ada Ka'bah, belum ada. Diletakkan situ, dibikinlah aub-auban. Apa itu auban itu ya? Perteduhan lah. Dari kayu-kayu, dari kain-kain begitu. Sementara Siti Hajar ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah. Naik ke Bukit Sofa nyari air. Naik ke Bukit Marwah nyari air. Bukan nyari mata air, mencari orang lewat musafir kalau ada pengen minta air. Itu maksudnya. Berusaha atau saya mencari air itu bukan mencari mata air, bukan. Mencari orang lewat kalau ada orang lewat pengen minta air begitu. Nah, akhirnya sudah 7 kali nggak didapat, kembali ke Nabi Ismail yang diletakkan di situ. Tiba-tiba dari tumit kakinya itu dihentak-hentakan, keluarlah air, maka menjadi air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam itu sebetulnya di situ, maka disedotlah sampai ke ujung sana pakai paralon, maka dia disedot ke sana. Aslinya di situ lubangnya itu, sumurnya itu, di Hijr Ismail itu. Tuh ya. Nah, saat berada di Hijr Ismail dianjurkan untuk menunaikan sholat 2 rakaat dengan mengenakan ihram dan menghadap ke arah Mizab Ar-Rahman, pancuran emas. Menunaikan sholat di Hijr Ismail seperti sholat dalam Ka'bah. Selain menunaikan sholat, amalan mustajab lain yaitu berdoa dan menyampaikan hajat kepada Allah. Nah, inilah Hijr Ismail itu, yang lingkaran itu. Jadi sholatnya menghadap ke Ka'bah. Sebagian ulama mengatakan boleh menghadap keluar, boleh, karena dia berada dalam Ka'bah, karena itu bagian dari Ka'bah. Ya, itu namanya Hijr Ismail yang melengkung itu. Baik, nah kemudian Mizab Ar-Rahman. Mizab Ar-Rahman adalah sebuah talang air yang letaknya berada tepat di atas Hijr Ismail saat berada di dalam bagian Ka'bah tersebut. Sahabat dianjurkan untuk berdoa dengan menghadap ke arah Mizab itu, pancuran itu. Ya. Talang air ini dibuat untuk membuang genangan air dari atap bila sewaktu-waktu terjadi hujan atau Ka'bah sedang dibersihkan. Mizab Ar-Rahman ini juga disebut pancuran emas karena terbuat dari tembaga yang dilapisi dengan emas. Namanya Mizab Ar-Rahman, pancuran emas. Nah, itu dia pancuran emasnya itu. Itu disunahkan ketika kita melihat berdoa kepada Allah. Oke, itu yang ke-6, bagian Ka'bah.
Kemudian yang ketujuh, multazam. Bagian-bagian Ka'bah ini terletak di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah dengan jarak kurang lebih 2 meter. Multazam menjadi salah satu tempat yang paling mustajab untuk berdoa, sambil ditempelkan dada kita sama pipi kanan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas menyatakan, antara rukun Aswad, sudut tempat terdapatnya Hajar Aswad, dan pintu Ka'bah disebut multazam. Tidak ada seorang pun yang meminta sesuatu di multazam melainkan Allah mengabulkan permintaan itu. Tapi susah ya, karena banyak sekali orang. Sahabat disunahkan untuk berdoa sambil menempelkan kedua tangan ke dada, kedua tangannya dan dadanya serta pipi ke arah multazam, pipi kanan terutama. Tidak lupa dengan niat tulus dalam berdoa dan beribadah dengan khusyuk selama di tanah suci agar doa-doa dipanjatkan bisa dikabulkan. Nah, itulah dia nih, itu multazam. Jadi antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad cuma 2 meter lebarnya. Berebut orang di situ. Yang ada di situ bergantungan si laskar lah yang menjaga jamaah haji maupun jamaah umroh. Nah itu ya, itu dia itu multazamnya itu. Kecil itu, yang hitam itu. Di antara pintu yang kuning itu penutup pintunya dengan Hajar Aswad. Yang kedelapan, kiswah. Kiswah merupakan penutup Ka'bah berwarna hitam, kain kiswah, yang dihiasi kaligrafi berwarna kuning emas. Masyarakat Arab Saudi menggunakan kain berbahan baku sutra asli dan menyulam benang emas murni untuk dijadikan kiswah. Nah, kata kiswah dalam bahasa Arab artinya penutup, yaitu alat untuk menutupi Ka'bah dari debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Kiswah berukuran 14 meter dengan tinggi 47 meter. Dan beratnya mencapai 650 kg karena ada benang emasnya. Ini setiap tahun sekali tuh, diganti dia yang baru lagi. Nah itulah kadang-kadang dijual. Ada yang segini lebarnya, ada yang setengah meter. Itu dijual oleh orang-orang Saudi itu. Banyak yang beli. Disimpan dia. Kadang-kadang jadikan jimat, padahal nggak ada keistimewaan. Ya sekedar kiswah penutup Ka'bah aja. Tidak ada keistimewaan. Kalau percaya sama itu berarti syirik perbuatan kita. Ya sekedar itu penutup Ka'bah udah gitu. Jangan kita agung-agungkan, jangan kita sembah-sembah dia. Nah ini itu kan kiswahnya itu, penutup pintu Ka'bah. Nah inilah, jadi dia dihias dengan benang emas, benang berlapiskan emas. Betul-betul ada nilai emasnya di sana. Dan bagi mereka enggak mahal itu bagi orang Arab Saudi. Ya karena memang mereka betul-betul Arab Saudi itu menyumbangkan itu hotel Zamzam itu oleh Raja Abdullah kalau nggak salah itu diwakafkan untuk Masjidil Haram. Semua sewa hotel-hotel itu semuanya hasilnya itu untuk membiayai Ka'bah dan untuk membiayai Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu banyak itu gaji karyawan, uang kebersihan, semua itu. Tidak ada infak dari mana-mana, cuman wakaf dari raja ketika itu. Itulah hotel Grand Zamzam yang di atasnya itu ada jam. Itu hasil sewanya untuk masjid. Luar biasa itu pengorbanan mereka. Nah, Maqam Ibrahim. Nah, ini kita lihat ini nanti sini ada sholatnya nih. Maqam Ibrahim. Meskipun bernama Maqam Ibrahim, bagian Ka'bah ini sebenarnya merupakan tempat telapak kaki Nabi Ibrahim berpijak ketika membangun Ka'bah untuk pertama kali. Bukan kuburan, bukan. Maqam itu tempat berdiri. Maksudnya membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dilihat. Wah, kayaknya belum lurus. Ah, dia luruskan lagi. Ini kayaknya ada miring ke sini, dilurus itu. Jadi tempat berdiri namanya makom. Ya, makom tempat berdiri melihat apakah sudah lurus atau belum bangun Ka'bah itu. Nah, bekas kedua telapak kaki Nabi Ibrahim tersebut memiliki panjang 27 cm dan lebar 14 cm dengan kedalaman 10 cm. Amalan dianjurkan ketika umroh atau haji, yaitu sholat ba'da tawaf di sisi belakang Maqam Ibrahim. Bukan mencium-ciumnya, bukan. Nah ini, yang kotak panjang ini pembungkusnya. Dulu awalnya nggak ada penutup ini. Jadi banyak orang yang mencium-cium itu. Yang di dalamnya itu adalah ini, bekas telapak kaki. Itu yang dikurung dengan berwarna keemasan itu bukan emas, kuningan nih. Tapi ada berlapis lah, lapis kuningan.
Nah, jadi itu ya, itu di dalam itu makom Ibrahim, bukan kuburan, bukan, tempat berdiri ketika membangun Ka'bah. Nah, jadi nanti sholatnya di belakang sini kita, jangan di sananya, kayak di belakang sini. Baik, nah sekarang sholat sunnah ba'da tawaf. Sebelum menjelaskan tentang sholat sunnah ba'da tawaf, mari kita terlebih dahulu, ada 7 macam tawaf. Ya, hanya 2 tawaf yang ada sholat sunnahnya. Apa sajakah itu? Nah ini dia. Ayo kita minum dulu lah. Ya, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, santai aja Bapak Ibu, silakan minum di rumah ya, sahabat-sahabat santri, karena snacknya masing-masing lah. Baik, kita lihat 7 macam tawaf. Mungkin ada yang belum dengar. Mari kita lihat. Hanya 2 yang ada sholat sunnah ba'da tawaf. Jangan sampai salah ini. Banyak orang yang keliru di sini. Baik, yang pertama tawaf umroh dan haji tamattu. Yang kedua tawaf qudum, yaitu haji ifrad dan haji qiran. Yang ketiga tawaf ifadah. Ini rangkaian haji. Ya, setelah melaksanakan bermalam di Musdalifah, ada yang ke Masjidil Haram, ada yang ke Mina. Tuh, terbagi 2 dia. Boleh salah satu. Nah, kemudian tawaf sunnah. Kemudian tawaf tahiyatul Masjidil Haram. Ya. Kemudian adalah tawaf nazar, dan selanjutnya yang ketujuh adalah tawaf wada'. Inilah 7 macam tawaf ini. Ya. Jadi ada 7 macam tawaf. Yuk kita lihat satu-satu penjelasannya. Nah ini, yang ada tawaf sunnahnya itu hanya tawaf umroh dan tawaf haji tamattu. Yang kedua, tawaf ifadah, yaitu tadi rangkaian ibadah haji. Ya, setelah dia di Musdalifah langsung ke Makkah, atau dari Musdalifah ke Mina, besoknya baru ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Ya, dalam berpakaian ihram. Oke, ini tawaf ya, tawaf yang ada salat sunnahnya. Yuk kita lihat macam-macam itu tadi pengertiannya. 1, tawaf umroh ialah tawaf yang dilakukan pada saat umroh, baik umroh semata-mata umroh atau umroh untuk haji tamattu, dan setelahnya menegakkan salat sunnah 2 rakaat. Nah, jadi begini. Umroh itu ada yang lewat Jeddah ke Mekah, ada yang lewat Madinah baru ke Mekah. Itu kalau kita melaksanakan umroh. Nah, kalau lewat Jeddah itu berpakaian ihramnya di atas pesawat, yaitu di Mikot Yalamlam namanya. Sebagian ulama mengatakan di Jeddah nggak sah ihramnya, karena itu bukan tempat Mikot. Nah, tapi kalau di Madinah itu di Bir Ali, di Dzulhulaifah atau Bir Ali. Nah, begitu kita umroh berangkat ke Mekah, sampai di Mekah itu udah tawaf. Nah, setelah tawaf nanti sa'i. Setelah sa'i nanti tahallul. Nah, jadi tawaf yang umroh ini itu setelah tawaf, sebelum ke sa'i, dia sholat sunnah dulu di belakang makom Ibrahim. Ini ya, untuk umroh atau untuk haji tamattu. Ya, haji tamattu itu dari Indonesia itu biasanya gelombang pertama itu ya dari Madinah. Nah, dia itu berangkat umroh itu. Berangkat umroh, habis umroh tawaf, sholat ba'da tawaf, sa'i, tahallul, udah buka pakaian. Nanti ketika sudah hari mendekatin haji, baru dia ihram lagi. Enggak tawaf, enggak umroh lagi. Nanti dia tawafnya nanti setelah mabit ya. Itu tawaf ifadah nanti. Oke, ini ya, dia tawaf umroh semata-mata atau umroh haji tamattu. Kalau haji qiran itu tadi nanti kita lihat ya. Nih, tawaf tahiyat ialah tawaf yang dilakukan pada saat memasuki Masjidil Haram dan sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid. Dengan kata lain, di Masjidil Haram tidak ada sholat tahiyatul masjidnya dan tidak ada sholat sunnah ba'da tawafnya. Jadi kalau kita masuk Masjidil Haram itu nggak ada tahiyatul masjid. Sebagian ulama mengatakan begitu. Yang ada tawaf sunnah 7 keliling. Nah, pakainya apa Ustaz? Pakainya bebas.
tidak pakai ihram. Kalau di lantai 2, tapi kalau di lantai ring, kalau sekarang ini peraturannya di ring bawah itu pakai ihram. Makanya kadang-kadang ada orang mensiasati dari hotel dia pakai ihram, padahal dia tidak sedang berihram, karena ingin dia ada di bawah. Nah, jadi kalau dulunya itu belum ada peraturan, boleh pakaian apa saja di bawah, tapi memang penuh susah. Nah, sekarang dibikin peraturan. Nah, jadi tawaf tahiyat ini tidak pakai ihram, pakai pakaian biasa. Nah, setelah tawaf tidak ada sholat sunnah ba'da tawaf. Ya, ini ya, jadi perhatikan ini. Tawaf tahiyat namanya. Tahiyatul Masjidil Haram. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, tawaf nazar. Ialah tawaf dilakukan untuk memenuhi nazar atau janji, sama seperti puasa nazar. Setelah tawaf ini tidak ada sholat sunnah. Misalnya begini, aku bernazar ini begini, nanti kalau aku nanti pergi umroh, aku akan tawaf nazar selain tawaf umroh. Nah, dia umroh dulu, setelah itu baru dia tawaf nazar besok-besoknya. Nah, aku mau tawaf untuk apa? Untuk membayar nazar. Nah, setelah itu tidak ada sholat sunnahnya. Ingat itu. Jadi sholat tawaf nazar tidak ada sholat sunnah ba'da tawafnya. Oke ya, yang ada tadi yang pertama tadi tawaf umroh semata-mata atau tawaf haji tamattu. Yang keempat ya, yaitu tawaf qudum. Ialah tawaf selamat datang bagi melaksanakan haji ifrad dan haji qiran. Tidak ada salat sunnah. Nih, haji ifrad nih. Haji ifrad itu dia melaksanakan haji ya. Ya, dia melaksanakan haji tanpa umroh. Jadi, masuk dia ke Masjidil Haram dan pakai ihram, dia tawaf, habis dia tawaf 7 keliling, udah, dia tidak sa'i, dia tidak tahallul. Dia keluar dari masjid atau tetap di masjid. Dia tidak sholat sunnah ba'diyah. Tidak sholat sunnah ba'da tawaf. Kenapa? Dia pakai ihram terus sampai datang bulan haji. Nah, itu kita nggak kuat. Yang kuat itu adalah orang-orang sekitar Masjidil Haram lah, sekitar Mekah. Karena mereka betul-betul sudah dekat-dekat haji, baru mereka melaksanakan haji ifrad. Dan ini tidak ada damnya dia. Nah, haji qiran pun begitu. Haji qiran pun begitu. Ya. Haji qiran itu ya dia niatnya itu untuk haji sekaligus umroh. Maka setelah dia tawaf itu dia tidak tahallul seperti tadi juga, dia nunggu terus nanti sampai haji selesai. Tidak buka pakaian dia. Yang buka pakaian itu adalah haji tamattu'. Nah, itu dia. Dia batalkan dulu nanti setelah dia sa'i tahallul. Maka itu tadi nanti ada salat sunnahnya. Kalau haji ifrad tawaf qudum namanya, tawaf baru datang. Ifrad dan qiran itu tidak ada sholat ba'da tawafnya, karena dia berpakaian ihram terus sampai musim haji. Nah, yang kelima tawaf wada, ialah tawaf selamat tinggal yang dilakukan ketika ingin meninggalkan Makkah sebagai tanda penghormatan dan memuliakan Ka'bah. Ini pun tidak ada sholat sunnah dan pakaian bebas. Oh, mana dia? Oh, dia lagi sholat sunnah. Sholat apa? Ba'da tawaf. Tawaf apa? Tawaf wada. Nah, itu dia berarti nggak ada ilmu, nggak ngerti dia ilmunya, belum paham dia. Tawaf wada tidak ada sholat ba'da tawaf, tidak ada. Nah, yang keenam tawaf ifadah, yailah tawaf yang dilakukan setelah wukuf dan mabit di Musdalifah. Ini untuk haji tamattu, ya. Haji qiran juga. Haji qiran tadi kan belum ada ininya ya, belum ada tahallulnya. Haji qiran, haji ifrad. Nah, jadi kalau haji qiran, haji ifrad, haji tamattu, setelah dia malam di Musdalifah, dia tawaf ke sana, itu tawaf ifadah. Nah, maka dia ada sholat ba'da tawafnya. Setelah itu baru dia ke sa'i, baru dia tahallul. Gitu ya. Jadi intinya begitu. Yang intinya itu yang ada sholat ba'da tawafnya itu adalah yang apabila dilanjutkan dengan sa'i dan tahallul. Kalau tawaf yang tidak ada kelanjutan dengan sa'i dan tahallul, itu tidak ada salat sunnah ba'da tawaf. Nah, yang ketujuh, tawaf sunnah semata-mata ialah tawaf yang dilakukan semata-mata mencari ridha Allah pada waktu kapan saja, tidak ada salat ba'diyah dan pakaiannya bebas. Aku mau tawaf sunnah aja semata-mata, boleh. Tawaf sunnah semata-mata. Tapi tidak ada salat ba'diyah ba'da tawafnya, dia tidak ada. Yang ada cuma 2 tadi ya, umroh ya dan tawaf ifadah. Umroh, baik umroh semata-mata atau dia tadi itu umroh terkait dengan haji tamattu. Nah, kemudian sekarang kita lihat ya, sholat sunnah ba'da tawaf di belakang makom Ibrahim.
Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk mendirikan sholat sunnah setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Anjuran sholat sunnah di belakang makam Ibrahim ini sebenarnya berawal ketika Rasul selesai melaksanakan tawaf. Kemudian Umar bin Khattab menyampaikan kepada Rasul mengenai gagasan bagaimana jika sholat di belakang makam Ibrahim, ya Rasul. Nah, tidak lama kemudian pun turunlah wahyu Allah kepada Nabi. Ini wahyunya. Wa idz ja'alnal baita mathabatan linnas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhara baitiya lit-taifin wal 'akifin wa ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, dan yang ruku dan sujud. Nah, jadi inilah asbabun nuzul ayatnya ini tentang sholat ya ba'da tawaf di belakang makom Ibrahim. Nah, kemudian namun untuk melaksanakan sholat sunnah tidak harus tepat di belakang makam Ibrahim, kata ulama. Jika khawatir akan terkena orang yang sedang tawaf, boleh mundur lagi. Pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan surah Al-Kafirun, dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah dilanjutkan dengan surah Al-Ikhlas. Ini tuntunannya. Rakaat pertama surah Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Boleh nggak surah yang lain? Boleh, tapi nggak mendapat sunnah Nabi kita. Sah, sholatnya sah. Nah, kalau ngikutin sunnah Nabi, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, dan dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, tidak ada berjamaah karena memang sulitnya tempat. Nah, bacalah hadis berikut ini. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam fatafa bil baiti sab'an wa shalla khalfal maqami rak'ataini tsumma kharaja ila safa wa qad qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Masjidil Haram, beliau langsung tawaf di Ka'bah 7 kali, lalu salat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Kemudian beliau SAW keluar masjid menuju Safa dan Marwah. Ini dalil ya, dalil hadis tentang adanya salat sunnah ba'da tawaf. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita bersambung insyaallah nanti pada tema berikutnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.